Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Pada hari ini Selasa, 10 Maret 2026, kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, ya Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami sangat bersyukur untuk kebaikan dan kasih-Mu. Dan hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi. Berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan tertulis di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya membaca ayat yang pertama. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu belajar dari pengalaman bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang paling populer mengenai pengalaman, yaitu pengalaman adalah guru terbaik. Pepatah ini menekankan bahwa peristiwa yang telah dilalui, baik itu manis maupun pahit, memberikan pelajaran berharga yang tidak didapatkan dari teori semata, sehingga membuat seseorang lebih bijaksana dan tidak jatuh ke lubang yang sama. Dalam hal ini kita belajar dari pengalaman bangsa Israel di padang gurun. Meskipun mereka mengalami pemeliharaan Tuhan secara luar biasa, contohnya di sini awan, laut, makanan dan minuman rohani, mereka tetap jatuh dalam dosa akibat ketidaktaatan. Ini menegaskan bahwa pengalaman rohani saja tidak menjamin kesetiaan, sehingga kita harus terus waspada dalam kehidupan kita. Pengalaman hidup bangsa Israel menekankan satu, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bangsa Israel berada di bawah perlindungan awan dan melintasi laut, melambangkan perlindungan dan keselamatan Allah. Hal ini serupa dengan baptisan kita ke dalam Tuhan Yesus Kristus. 2. Pemeliharaan Kristus Yesus. Makanan dan minuman rohani yang diberikan Tuhan menunjukkan bahwa Kristus adalah sumber kekuatan yang terus mengikuti dan memelihara umatnya, yang digambarkan sebagai batu karang rohani. 3. Pelajaran dari sejarah ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ini meskipun mereka diberkati, sekalian mereka bangsa yang besar itu tidak berkenan kepada Allah. Karena apa? Mereka tidak setia. Nah, dalam sebagian besar bangsa Israel yang tidak setia ini merupakan suatu peringatan agar kita tidak meremehkan dosa dan mengandalkan diri sendiri secara berkelebihan. Jadi kita dipanggil untuk tidak meniru ketidaktaatan nenek moyang kita atau nenek moyang Israel, melainkan setia kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita dengan menyadari bahwa Kristus adalah kekuatan sejati dalam perjalanan hidup kita. Mari kita sadar bahwa iman bukanlah tentang pengalaman masa lalu saja, melainkan kesetiaan hari demi hari. Tuhan Yesus Kristus adalah dasar yang teguh, dan kita dipanggil untuk hidup kudus dan taat, belajar dari kesalahan bangsa Israel agar tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berikan kami hikmat untuk dapat belajar dari pengalaman ataupun sejarah dari bangsa Israel, sehingga kami dengan taat, patuh, setia, dan kiranya juga Tuhan memberkati kami melakukan aktivitas kami satu hari ini. Biarlah semua yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam segala kehidupan mereka yang jauh ataupun yang dekat dengan kami, mari Tuhan Kau berkati, Engkau berikan yang terbaik, berikan mereka kesehatan,
dewasakan di dalam kehidupan mereka secara berpikir, semuanya ya Tuhan Yesus, sehingga Engkau membuat mereka sukses di dalam masa depannya. Kami mohon lawatan dan kuasa Tuhan untuk mereka. Kami berdoa untuk orang tua kami dan jemaat Tuhan yang lanjut usia. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan, topang tubuh jasmani mereka, biarlah mereka hidup di dalam kebahagiaan dalam masa tuanya. Kami serahkan jemaat-Mu di dalam pemulihan kesehatan, tetap itu semua seluruh jemaat-Mu. Secara khusus untuk Inang Vina Boru Sinambela, Nyonya Pasaribu Boru Sitompul, Nyonya Butar-Butar Boru Purba, Amang Markus Yahan, Inang Elis Boru Siombing, Inang Insa Boru Tambunan, maupun Kevin Boru Tahuruk, semuanya ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau menjamah dan memberkati mereka. Pemulihan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi mereka luar biasa. Kami aminkan itu Bapa. Karena itu Bapa, tambahkan mereka semangat, mampukan mereka melihat pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan adik kami Yosri Jaluhu yang pada saat ini berbaring di rumah sakit. Pada hari Sabtu semalam Tuhan, dia kecelakaan. Kami mohon campur tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau memberikan pemulihan tubuh jasmaninya Bapa. Pakai para medis dengan penuh hikmat, memberikan yang terbaik baginya. Dan berkati obat-obatan, biarlah itu mempercepat proses pemulihan kesehatan baginya Bapa. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan. Dan kami sangat bersuka cita untuk kelahiran jemaat-Mu, yaitu Amang Lespiker Marlang Gultom, yang pada hari ini genap usianya 63 tahun. Berkati Amang kami, tambahkan kesehatan, berikan panjang umur. Mari Bapa Engkau berkati pribadinya, berkati di dalam kehidupannya, dan juga berkati juga di dalam pelayanannya. Mari Tuhan Engkau tetap beserta dengannya, memberikan yang terbaik baginya pada masa tuanya pada hari ini juga Bapa. Dan mari Tuhan Engkau lawat dirinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami semua ini kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.